Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syirka. A. Pengertian syirka. Syirka secara umum adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko akan ditanggung bersama. Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Pertama, menurut Hanafiyah, syirka adalah suatu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Yang kedua, menurut Malikiyah, syirka adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama, namun masing-masing memiliki untuk hak bertasaharuf atau mendayagunakan. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, syirka adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian syirka secara istilah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal, yang masing-masing dari harta yang melakukan syirka tersebut, yang berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. B. Dasar hukum syirka. 1. Al-Quran. Quran Surat As-Sad ayat 24 mengatakan, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu mereka yang berbuat zalim kepada sebagian orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. 2. Hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku jadi orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat itu, selama tidak berkhianat terhadap temannya. Jika ia berkhianat, maka aku harus keluar di antara mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim. Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah di dalamnya, selama tidak ada yang mengkhianatinya. 3. Ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. C. Pembagian syirka. Ulama fikih membagi syirka dalam dua bentuk, yaitu syirka amlak dan syirka uqud. 1. Syirka amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Syirka amlak adalah pemilikan suatu jenis barang lebih dari satu orang. Syirka ini terjadi pada warisan hibah dari satu orang. Syirka ini terjadi pada warisan atau hibah kepada lebih dari satu orang. Harta ini menjadi milik mereka bersama. Syirka amlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Syirka ikhtiyari. Syirka ikhtiyari adalah syirka yang diibaratkan kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu. Contohnya adalah, misalnya, si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa mobil oleh seseorang, dan keduanya menerimanya atau membelinya dengan uang keduanya atau mendapatkan uang dari harta warisan, maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan mobil tersebut. 2. Syirka jabr. Syirka jabr adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu benda secara paksa. 2. Syirka uqud. Transaksional atau kontrak. Syirka uqud adalah kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Macam-macam syirka uqud. Syirka ini adalah syirka antara dua pihak atau lebih yang masing-masing beri kontribusi kerja amal dan modal mal. Syirka ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. B. Syirka abadan adalah syirka antara dua pihak atau lebih yang masing-masing
hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal mal. Kontribusi kerja tersebut dapat berupa kerja pikiran seperti penulis makalah atau kerja fisik seperti tukang batu. C. Syirka wujuh. Dalam syirka wujuh ini dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tapi dalam bentuk tanggung jawab, dan tidak ada sama sekali keahlian atau modal uang. Misalnya 2 orang atau lebih yang memberi sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang pada nama baik mereka dalam dunia bisnis mereka karena prestasi atau profesionalisme kerjanya. D. Syirka mufawadah dapat diartikan sebagai serikat atau melakukan negosiasi. Dalam hal ini tentunya untuk melakukan pekerjaan atau urusan yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah partner kerja atau grup. Dalam syirka ini pada dasarnya bukan dalam bentuk modalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian, contohnya seperti kantor pengacara dan penasihat hukum. Rukun syirka ada 3, yaitu adanya orang bersyirka, yaitu sedikitnya terdiri dari 2 orang dan paling banyak hingga tak terbatas. B. Adanya sesuatu yang disyirkahkan. C. Adanya sigot, yaitu akad yang diucapkan oleh orang-orang yang sama bersyirkah sebagai persetujuan adanya syirkah itu. Hukum-hukum syirkah. Dalil yang mendasari akad syirkah dapat dilihat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Al-Quran, Allah berfirman dalam surah As-Swat ayat 24, yang artinya, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. F. Rukun syirka. Adapun rukun syirka ada 3. Yang pertama yaitu ada sigotnya atau biasanya yang disebut lafaz akad atau ijab kabul. Yang kedua, ada orang yang berakad. Akidani syaratnya harus memiliki kecakapan, ahliyah, dan melakukan tasarruf, pengelolaan harta. Yang ketiga, adanya objek akad mahal yang disebut juga maqud alaihi, yang mencakup pekerjaan amal dan modal mal. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan dari syirka. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.